Wa anhu dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anhu dan dari Nabi Muhammad, yuzanu ditimbang, yuzanu ditimbang, yuzanu ditimbang, yaumal qiyamati pada hari kiamat, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Apa yang ditimbang di hari kiamat? Midadul ulama'i, tintanya para ulama. Midadul ulama'i, tintanya para ulama. Wadamus syuhada'i, dan darahnya para syuhada. Waqala ba'duhum, qala telah bersabda siapa Nabi, ba'duhum, sebagian, bukan qala ba'duhum, maksudnya ulama ini, ulama. Udah, wadamus syuhada, sampai situ tuh hadis nanti. Qala berkata, siapa ba'duhum, sebagian ulama, siapa ba'duhum, sebagian ulama, hadza adapun ini, ma'anna, beserta sesungguhnya, hadza adapun ini, ma'anna, beserta sesungguhnya, a'lama, paling berharga, paling berharganya sesuatu, paling berharganya sesuatu. Li syahidi, itu tetap bagi orang yang mati syahid. Li syahidi, itu tetap bagi orang yang mati syahid. Apa damuhu, adapun damuhu, darahnya syahid. Adapun damuhu, darahnya syahid. Wa adna, dan paling rendah, wa adnama, dan paling rendahnya sesuatu. Wa adnama, dan paling rendahnya sesuatu. Lil alimi, itu tetap bagi orang yang alim. Midaduhu, adapun tintanya orang alim. Midaduhu, adapun tintanya orang alim. Jadi kata Nabi, nanti di hari kiamat, tintanya ulama itu bakal ditimbang. Tintanya ulama. Para ulama kan menulis kitab, ngajar pakai tulisan-tulisan di papan tulis. Itu tulisan-tulisan itu, tinta-tinta itu atau goresan-goresan kapur itu nanti bakal ditimbang. Terus juga yang ditimbang selain tinta-tintanya ulama itu darahnya syuhada. Oh, orang-orang yang ikut perang bersama Rasulullah itu darah-darahnya itu ditimbang nanti di kiamat, di hari kiamat. Qala ba'duhum, ulama bilang, hadza ma ana a'lama li syahidi damuhu. Jadi ada ulama yang bilang, hadza ma ana a'lama li syahidi damuhu, yang berharga dari orang syahid itu darahnya. Wa adna ma lil alimi midaduhu, dan yang berharga dari orang yang alim itu tintanya. Hadis ini tuh poinnya tuh, yang berharga itu ketika di kiamat itu orang yang syahid itu darahnya, sedangkan orang alim itu tintanya. Itu pendapat. Qala ba'duhum, itu pendapat. Di sini juga nggak disebutin siapa ulamanya. Berarti ini bukan Ibnu Jamaah yang ngomong. Ya, orang yang syahid itu mulia, darahnya mulia, sedangkan ulama itu tintanya. Itu tuh sebuah kemuliaan gitu, bahwa orang yang syahid itu harus mati biar mulia, biar ditimbang. Sedangkan ulama itu nggak harus meninggal, tintanya aja udah bisa jadi saksi. Artinya kalau ditimbang, banyakan mana? Banyakan midadul ulama, banyaknya tintanya ulama. Apalagi redaksi hadisnya ditulis pertama kali midadul ulama, tintanya ulama, baru darahnya syuhada. Orang yang syahid yang dihitung cuma darahnya doang, ya kan? Meninggal darahnya doang dihitung. Tapi ulama nggak berhenti. Selagi dia masih hidup, dia masih bisa nulis ini segala macam. Itu makanya ini keutamaan ulama, keutamaan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu kan tujuannya kan biar alim. Alim itu mufrad, jamaknya ulama. Ya, tujuannya buat alim itu bukan buat apa-apa, tapi karena Allah gitu. Bukan karena nanti pengen masuk surga, kan. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW, wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW,
Ma'ubida, tidak disembah. Ma'ubida, tidak disembah. Ma'ubida, tidak disembah. Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Bisyai'in, dengan sesuatu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Afdola, yang lebih baik. Afdola, yang lebih baik. Min fikhin, dari sebuah pemahaman. Min fikhin, dari sebuah pemahaman. Fi dinin, dalam agama. Fi dinin, dalam agama. Wala faqihun, dan orang yang faqih, orang yang ahli fikih. Wala faqihun, dan adapun orang yang ahli fikih. Asyaddu, lebih berat. Asyaddu, lebih berat. Ala syaitoni, terhadap setan. Ala syaitoni, atas setan. Ala syaitoni, atas setan. Min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Min ahli abidin, dari 1000 ahli ibadah. Jadi kata Nabi, ma'ubidallahu bisyai'in afdola min fikhin fidinin. Tidak ada yang disembah untuk Allah kecuali sesuatu yang memiliki nilai. Fikhin fidinin, memiliki nilai dalam agama, pemahaman dalam agama. Jadi apa yang disembah, apa yang diberikan kepada Allah itu bukanlah hal-hal yang remeh. Tuh, ini. Nah, terus dikasih keterangan, wala faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang faqih, ya, orang faqih itu orang yang ngerti agama, ngerti sholat, hukumnya segala macam, itu lebih baik, itu lebih sulit, setan godainya lebih sulit dibanding 1000 ahli ibadah. Ya, orang sholat nggak punya ilmunya, walaupun orangnya itu ada 1000, itu nggak ada apa-apanya dibanding satu orang faqih yang sholat. Jadi setan tuh lebih susah godain orang yang ahli fikih daripada ahli ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Bahkan ada istilah setan lebih takut tidurnya orang alim daripada sholatnya orang ahli ibadah, kayak gitu. Tidurnya orang yang faqih, setan lebih takut tidurnya orang yang faqih daripada sholatnya 1000 ahli ibadah. Jadi yang dipersembahkan ke Allah itu sesuatu yang emang memiliki pemahaman yang tinggi gitu dalam agama. Jadi hanya sekedar ibadah doang, nggak ada ilmunya, mah nggak bakal diterima sama Allah. Gitu. Intinya gitu. Makanya orang yang faqih, orang yang ngerti ilmunya, terus dia mengamalkan sholat segala macam, itu lebih berat. Setan godainya lebih berat daripada orang yang bodoh. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya penting belajar itu. Ini kan masih keutamaan ilmu nih. Masih keutamaan ilmu. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW. Yahmilu membawa hadzal ilma, akan ini ilmu. Hadzal ilma, akan ini ilmu. Fi kulli khalafin. Fi kulli khalafin. Min kulli khalafin, dari setiap generasi. Min kulli khalafin, dari setiap generasi. Uduluhu, apa uduluhu, adilnya man. Apa uduluhu, adilnya man. Adilnya seorang. Yanfuna, menepis siapa man. Yanfuna, menepis siapa man.
Anhu, bukan begini nih. Yanfuna menepis orang yang adil. Susah nih sebenarnya domirnya. Ini ilmu. Yanfuna menepis orang yang adil. Yanfuna menepis siapa orang yang adil. Anhu dari seseorang. Anhu dari man. Anhu dari man. Tahrifal ghalina. Tahrifal ghalina. Akan penyelewengan orang yang berlebih-lebihan. Akan penyelewengan orang yang berlebih-lebihan. Tahrifal ghalina akan penyelewengan orang yang berlebihan. Tahrifal ghalina akan penyelewengan orang yang berlebihan. Wantihalal mubtilina, wantihalal mubtilina, dan penisbatan dusta. Wantihalal mubtilina dan penisbatan dusta. Penisbatan dusta. Wa ta'wilal jahilina, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Wa ta'wilal jahilina, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Jadi kata Nabi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini di setiap generasi itu dibawa sama orang-orang yang adil. Nah, orang-orang yang adil ini fungsinya buat apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, untuk menyingkirkan orang-orang yang menyeleweng dalam pemahamannya. Kan ada yang dilebih-lebihin tuh dalam memahami agama. Nah, itu emang sengaja disingkirin. Sengaja nggak dikasih ilmu ini. Wanti halal mubtilini, dan orang-orang yang suka dusta. Penisbatan dusta, kebatilan. Ada yang kurang tadi. Kan tahrifal ghalin itu kan penyelewengan orang yang berlebih-lebihan. Wanti halal mubtilina itu penisbatan dusta terhadap orang-orang penisbatan dusta orang-orang batil. Penisbatan dusta orang-orang batil. Jadi emang ilmu ini, kata Kanjeng Nabi, ilmu ini bakal dibawa sama orang yang adil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menepis orang-orang yang nyeleweng dan orang-orang yang suka dusta. Orang-orang batil kan suka dusta. Kemudian juga takwilnya orang bodoh gitu. Orang bodoh nggak bisa baca kitab kuning, ngejelasin Quran. Nah, itulah makanya harus hadir. Makanya ilmu itu bakal dibawa sama orang-orang yang adil itu untuk menyingkirkan mereka-mereka semua. Makanya ilmu itu terus dijaga. Artinya apa? Sangkut pautnya sama keutamaan mencari ilmu. Artinya kita ini orang-orang pilihan, kita ini mencari ilmu orang-orang pilihan, di mana kita ini masuk dalam hadis Rasulullah orang-orang yang adil. Karena nanti kita akan menghabiskan orang-orang yang punya pemahaman menyeleweng, gitu. Karena sampai kiamat kebenaran itu selalu ada di pihak yang selalu berjamaah. Selalu berjamaah, maksudnya itu kebenaran itu dia itu nggak bakal sendiri gitu, nggak bakal sendiri. Dia itu pasti bareng-bareng. Ya walaupun ada orang yang salahnya bareng-bareng, tapi nanti lebih besar lagi orang yang benar gitu. Nanti itu ada di pembahasan, ada sangkut pautnya ini sama akidah nanti tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan benar gitu? Karena al jamaah di situ maksudnya tuh pasti yang benar itu ulama-ulama bakal sepakat. Kayak masalah nasab para habaib itu kan orang-orang bodoh itu yang bilang nggak nyambung segala macam. Tapi ulama sedunia, bukan Indonesia doang, ulama sedunia itu menyatakan itu udah sepakat sah, terhubung gitu. Ada emang keturunan Nabi itu. Makanya mereka itu orang-orang yang adil, yang bisa membedakan hal-hal kayak gitu. Wafi hadisin, dan dalam sebuah hadis, wafi hadisin, dan dalam sebuah hadis,
Wa fi hadisin dan dalam sebuah hadis, yashfa'u memberi syafaat, yaumal kiamati di hari kiamat, salah satu tiga golongan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan yang bisa ngasih syafaat. Emang syafaatul uzma itu Kanjeng Nabi, tapi nanti ada syafaatul sughra gitu. Jadi ada syafaat besar, ada syafaat kecil. Syafaatul uzma Kanjeng Nabi yang ngasih. Tapi syafaatul sughra, nah inilah orang-orangnya. Al-anbiya yang pertama adalah para nabi. Tsummal ulama'u, dan yang kedua adalah para ulama. Tsummas syuhada'u, dan yang kedua orang-orang yang syahid, yang mati syahid. Nah, 3 golongan inilah adalah orang-orang yang nanti bisa memberikan syafaat. Syafaatul sughra, syafaat kecil. Karena syafaatul uzma itu hanya Kanjeng Nabi yang bisa. Ya, ulama nolong murid-muridnya. Nah, di sini udah jelas nih, setelah kenabian, al-anbiya summal ulama, itu peringkat kedua itu ulama yang bisa memberikan syafaat. Ya, karena emang ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Waruya dan diriwayatkan. Al-ulama'u adapun para ulama. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Ala manabiro, di atas mimbar-mimbar. Minurin dari cahaya. Jadi ada riwayat yang menyatakan nanti itu ulama tuh pas hari kiamat mereka akan berdiri di atas mimbar-mimbar cahaya. Bukan mimbar ini ya. Bukan mimbar masjid, bukan. Dia semacam kayak panggung. Jadi ulama tuh nanti tuh punya panggung sendiri. Di nanti tuh pas hari kiamat tiba, itu ulama tuh punya panggung sendiri, punya pengajian sendiri. Kamu biasanya berguru sama siapa, kumpulnya sama siapa, kayak gitu. Dan panggung-panggung itu bercahaya. Ada gambarnya tuh kayak gitu. Wana kola dan telah memindahkan. Wana kola dan telah memindahkan siapa al-qadi, seorang hakim. Husainu bin Muhammadin, yaitu Husain bin Muhammad. Rahimahullahu, rahimah semoga memberikan rahmat. Semoga memberikan rahmat. Hu akan Husain bin Muhammad. Siapa Allah. Di awali ta'liqihi, di awal komentar kitab beliau. Di awal komentar kitab beliau. Annahu, sesungguhnya Al-Qadi Husain bin Muhammad. Ruwiya telah diriwayatkan. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad.
Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad. Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad. Hadis Nabi, man barang siapa ahabba yang mencintai siapa man. Man barang siapa ahabba yang mencintai siapa man. Man barang siapa ahabba yang mencintai siapa man al ilma akan ilmu. Al ilma akan ilmu. Wal ulama'a dan ulama. Wal ulama'a dan ulama. Ulama itu jamak ya. Mufradnya alimun. Alimun, alimani, ulama. Makanya di Indonesia itu lucu. Yang kita hormati para alim ulama disebutin semua mufradnya, jamaknya. Atau ada yang bilang yang kami hormati para ulama, udah para ulama lagi. Kan yang pantas kan para alim gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Indonesia udah dirubah bahasanya. Lam taktub tidak, lam tuktab ya, lam tuktab tidak dicatat. Lam tuktab tidak dicatat. Lam tuktab tidak dicatat alaihi atas nyaman. Alaihi atas nyaman. Apa khoti'atun kejelekan. Apa khoti'atun kejelekan. Apa khoti'atun kejelekan. Ayyama hayatihi selama hidup nyaman. Ayyama hayatihi selama hidup nyaman. Ayyama hayatihi selama hidup nyaman. Jadi ada seorang hakim, wa naqala al-qadi Husain bin Muhammadin rahimahullahu fi awali ta'liqihi. Jadi seorang hakim ini berkomentar, bukan berkomentar sih, mencantumkan ya. Mencantumkan di awal kitab beliau ya, kitabnya Al-Qadi Husain bin Muhammad. Al-Qadi itu hakim. Hakim itu bukan di Indonesia itu bukan orang-orang yang menentukan dia dihukum, divonis apa, bukan. Tapi hakim di sini Al-Hakim Husain bin Muhammad ini, hakim itu yang masuk jajaran MUI kayak gitu. Terus NU. Jadi hakim itu yang memutuskan hukum Islam pada zamannya. Bukan hukum dia divonis masuk ini, bukan ahli hukum intinya sih. Kodenya itu bukan ahli hukum, tapi hakim di sini hakim yang punya wewenang di MUI. Kan kalau misalkan MUI udah bilang A, kita harus ikut negara. Nah itu disebutnya hakim-hakim itu. Cuma di Indonesia kalau hakim itu identik ke hukum-hukum yang begitu. Al-Qadi artinya hakim, itu maksudnya hakim yang ngurusin umat. Nah di awal kitab beliau cantumkan hadis. Apa hadisnya? Ini hadis Nabi Muhammad, man ahabbal ilma wal ulama. Jadi sebelumnya ini tuh masih di bab keutamaan ilmu ya. Jadi man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama. Orang yang mencintai ilmu dan pemilik ilmu, ulama, lam tuktab alaihi khoti'atun ayyama hayatihi, maka seumur hidupnya tidak ada kejelekan. Maka seumur hidupnya tidak ada kejelekan. Kalau orang senang sama ilmu, sama ulama, seumur hidupnya tidak akan ada kejelekan. Karena di hatinya pun tidak akan berpikir negatif ke siapapun. Sampai binatang pun di pikirannya, di hatinya tidak ada suuzon ke makhluk manapun. Walaupun itu binatang kayak babi, nggak ada. Kenapa? Karena udah punya ilmu. Kenapa? Karena mainnya sama ulama. Orang kalau udah suka, pasti dia tahu gitu. Orang udah suka, dia tuh tahu. Logikanya kalau kita suka perempuan si A, kita tahu si A itu pakai sendal warna kuning, kita tahu dia itu kalau Senin tuh pakai baju apa, kerudung khasnya apa. Sama kalau kita cinta sama ulama, mau nggak mau kita tahu gitu kesehariannya kayak gimana. Nah itulah yang nanti jadi contoh buat kita ikut-ikutan.
Intinya Al-Qadhi Husain bin Muhammad mencantumkan sebuah hadis dalam awal kitabnya, yaitu man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang mencintai ilmu dan mencintai pemilik ilmu, ya ini ulama, maka tidak akan dicantumkan dalam kehidupannya itu sebuah kejelekan. Dalam tuktab itu bisa Allah itu tidak akan menulis kejelekan dalam kehidupan dia gitu. Walaupun ngaji kuping. Kan ada yang bilang kalau nggak bisa belajar, kalau nggak bisa belajar nulis, belajarnya pakai dengerin doang, kayak ngaji kuping. Kalau nggak bisa dengerin doang, akan sibuk kerja segala macam. Paling terakhir itu cinta. Ya, cinta. Kalau kita nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji, terus kita juga nggak bisa ngaji kuping, gitu bahasanya. Karena waktu yang nggak keburu, itu minimal banget. Harus ada cinta sama ilmu dan ulama. Apa cirinya kita ini cinta sama ilmu? Nah ini nih, sering salah nih. Salah satu cirinya kita cinta sama ilmu, ketika ilmu itu disebut kembali, kita tidak bosan. Misalkan sekarang kakak ngejelasin tajwid, ya, hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Besoknya lagi, atau minggu keduanya lagi, beberapa hari kemudian, kakak ngejelasin hal seperti itu. Ketika di hati kalian ada rasa bosan, nah berarti kalian bukan ahli ilmu. Berarti kalian bukan orang-orang yang senang dengan ilmu. Kalau orang sudah cinta sama ilmu, berulang kali pun dia bertingkah apapun jadi gitu. Ya kan kalau misalkan kita suka sama si A suka bawain roti, ya roti or lagi misalkan. Ya, yang ngasih dia orang yang kita cinta, kita nggak bakal bosan. Sama ilmu juga kayak gitu. Sekarang ngaji nih tentang bab ini, 2 minggu kemudian kakak jelasin ini lagi, di hati kalian ada bosan, kalian bukan ahli ilmu. Karena ahli ilmu dijelaskan 1000 kali pun penjelasan yang sama, di hatinya tidak akan ada rasa bosan. Gitu. Cirinya tuh. Jadi man ahabbal ilma ini, orang yang cinta ilmu ini bukan sembarangan cinta-cinta cuma demen ngaji doang, bukan. Ada spesifikasinya, di antaranya itu. Ketika pelajaran itu diulang, di hatinya tidak akan bosan. Qala dan telah berkata, yang berkata sama orangnya, Husain bin Muhammad. Qala dan telah berkata siapa Husain bin Muhammad, waruwiya dan diriwayatkan anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad, man barang siapa akroma yang telah memuliakan. Man barang siapa akroma yang telah memuliakan. Nanti kalau ada ustadz atau kiai ngartiin kalimat fi'il dengan arti telah, berarti itu fi'ilnya fi'il madhi. Man barang siapa akroma telah memuliakan, akroma yukrimu, akroma fi'il madhi. Man barang siapa akroma yang telah memuliakan, aliman akan orang yang memiliki ilmu. Aliman akan orang yang memiliki ilmu. Faqad akrama maka sungguh telah memuliakan siapa orang. Faqad akrama maka sungguh telah memuliakan siapa man. Faqad akrama maka sungguh telah memuliakan siapa man. Sab'ina akan 70. Sab'ina akan 70. Apanya yang 70? Nabiyan, nabinya. Nabinya. Tamyiz. Waman dan barang siapa. Akroma yang telah memuliakan siapa man. Akroma yang telah memuliakan siapa man. Muta'alliman akan orang yang belajar. Muta'alliman akan orang yang belajar. Muta'alliman akan orang yang belajar. Faqad akrama maka telah memuliakan siapa
man, faqad akrama maka telah memuliakan siapa man, sab'ina akan 70, sab'ina akan 70, syahidan apanya, orang yang mati syahid. Syahidan orang yang mati syahid. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad. Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad. Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad. Man barang siapa. Man barang siapa. Solat siapa man. Solat siapa man. Khalfa alimin. Di belakang orang yang alim. Khalfa alimin, di belakang orang yang punya ilmu. Khalfa alimin, di belakang orang yang punya ilmu. Faka'an nama maka seperti. Faka'an nama maka seperti. Faka'an nama maka seperti apa-apa. Faka'an nama maka seperti apa-apa. Sholat telah sholat siapa man. Sholat telah sholat siapa man. Khalfa nabiyyin, di belakang nabi. Khalfa nabiyyin, di belakang nabi. Waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa. Sholat telah sholat siapa man. Sholat telah sholat siapa man. Khalfa nabiyyin, di belakang nabi. Khalfa nabiyyin, di belakang nabi. Faqad gufiro. Faqad gufiro, sungguh diampuni. Faqad gufiro, sungguh telah diampuni. Faqad gufiro, sungguh telah diampuni. Faqad gufiro, sungguh telah diampuni. Lahu bagiman. Lahu bagiman. Nah, di sini Al-Qadhi Husain bin Muhammad juga meriwayatkan lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man akroma aliman faqad akroma sab'ina nabiyan. Barang siapa yang memuliakan orang yang punya ilmu, maka orang tersebut sama dengan memuliakan 70 nabi. Orang yang memuliakan orang yang punya ilmu, maka sama dengan dia memuliakan 70 nabi. Bayangin kan? Kalian menghormati seseorang, entah dia dipanggil ustadz, entah dia dipanggil tukang, tapi dia punya ilmu. Kalian menghormati satu orang itu sama dengan menghormati 70 nabi. Tapi belum selesai di situ. Waman akroma muta'alliman. Oh, ini beda lagi. Waman akroma muta'alliman faqad akroma sab'ina syahidan. Tadi kita menghormati orang yang punya ilmu. Nah, sekarang orang yang lagi mencari ilmu, santri nih. Barang siapa yang memuliakan santri, faqad akrama sab'ina syahidan. Sama dengan dia memuliakan 70 orang yang mati syahid. Makanya pahalanya besar, nggak main-main. Orang tua kalian nyari duit, nyari nafkah buat keluarga dapat pahala, 1. Duitnya buat anak nyari ilmu di pesantren, 2. Double pahalanya. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah mah double pahalanya. Jadi santri itu wali santrinya, bocah anak-anak yang mondok itu wali santrinya itu dapat pahalanya double. Pahala buat nafkahin keluarga, pahala karena sudah memuliakan santri, memuliakan santri ya kan, anaknya iya, keluarganya dia juga nyari ilmu, santri juga, double pahalanya. Makanya kalau Dimas berbagi itu tuh pahalanya luar biasa tuh. Hitung aja tuh, 1 orang 70 orang mati syahid. Kalau Dimas double. Karena Dimas keluarganya, ya ibunya ngasih ke Dimas, jelas-jelas itu udah dapat pahala orang tuanya. Dimasnya juga nyari ilmu di sini, double. Yang lain mah 70 orang mati syahid pahalanya buat ibunya Dimas. Dimas mah bisa 2 kali lipat buat ibunya sendiri, kayak gitu. Makanya kakak pernah ceritakan masalah, ada di sini nih catatannya, lupa kakak.
Masalah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, pernah denger kan? Pernah denger nggak? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kakak ceritain ya. Kakak ceritain singkat. Di Damaskus itu ada pemakaman namanya Dahdah. Pemakaman Dahdah ini terkenal, di sana dikuburkan para ulama, para aulia, para solihin, terkenal. Nah, suatu hari di sana ada tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Nah, tukang gali kubur ini kedatangan satu ibu-ibu sama beberapa orang yang ngangkat jenazah. Kemudian singkat cerita digalilah kubur, jenazah itu dimasukkan, dan ketika kan orangnya dikit ya, cuman ibu-ibu itu sama beberapa orang doang, nggak nyampe 10, 3 atau 4 masuk ke dalam, diterima sama tukang gali kubur. Nah, pas diterima pingsan langsung tukang gali kuburnya. Nah, dalam pingsan itu tukang gali kubur itu bilang, tukang gali kubur itu merasakan ketika dia nerima jenazah tersebut ada 2 malaikat yang mengambil jenazahnya. Keadaan berubah kayak surga gitu. Wah, terus si jenazah itu diambil sama 2 orang pakai kuda. 2 orang pakai kuda. Nah, beberapa minggu kemudian atau bulan, itu nggak dijelasin sih kapan. Ibu-ibu itu datang lagi, bawa jenazah lagi. Digali lagi kubur sama tukang gali kubur ini. Nah, yang kedua ini, pas diterima jenazahnya, itu tukang gali kuburnya nggak pingsan, tapi dalam keadaan sadar. Kalau dalam bahasa Islamnya itu yakdhoh itu dalam keadaan sadar. Dia ketemu Nabi, bukan mimpi, tapi dalam keadaan sadar. Nah, ini beda lagi, tapi ini dalam keadaan sadar, nerima itu dalam keadaan sadar. Ketika jenazah diterima, bos, udah kayak taman surga. Tapi dia nggak pingsan, dia sadar. Nah, tapi jenazahnya juga langsung diambil lagi sama orang yang berkuda. Habis itu, karena dia sadar, dia lari, nyamperin ibu-ibu tadi yang bawa jenazah. Ibu, tunggu, Bu, tunggu. Ditanya, tadi siapa yang dikuburin? Kata si tukang gali kubur kan. Ibunya bilang, oh itu, apa sih namanya? Itu kakak, itu anak saya, ya, itu anak saya. Nah, terus yang kemarin juga siapa? Itu juga anak saya. Cuman yang pertama itu orang yang nyari duit, orang yang gimana sih bahasanya, bahasa enaknya? Yang pertama itu kakaknya, yang kedua itu adiknya. Nah, adiknya itu pesantren, mondok, kakaknya kerja, tapi hasil kerjanya itu buat adiknya yang pesantren gitu. Diceritain begitu. Nah, kata si tukang gali kubur ini, ceritain tuh, tahu nggak Bu, begini, kejadiannya begini. Sebenarnya kebalik. Ketika si tukang gali kubur ini nanya, dijawab dulu sama si ibunya. Nah, baru dijelasin kayak tadi, ketemu ini. Akhirnya dari kejadian luar biasa itu, si tukang gali kubur ini pergi ke masjid yang ada di Damaskus. Kakak lupa nama masjidnya apa. Nah, di situ tukang gali kubur ini ketemu Syekh, terus bilang kejadian yang ada di kubur tadi, begini ceritain. Akhirnya tukang gali kubur ini belajar lagi. Usianya itu 50 tahun. Bayangin, usia 50 tahun, dia mau belajar jurumiyah lagi, dia mau belajar ilmu-ilmu dasar lagi di usia 50 tahun. Kalian kan udah belajar jurumiyah, mantep. Tapi itu di usia 50 tahun. Diceritanya kayak gitu. Dan walhasil beliau jadi ulama besar, tukang gali kubur itu, gara-gara kisah tadi. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu tukang gali kubur. Nah, itu
salah satu cerita di mana orang itu nyari ilmu tuh nggak usah lihat waktu. Walaupun di ilmu psikologis tertentu itu ada usia 25 ke atas susah ngapal, usia 30 begini, itu nggak ngaruh. Kalau dia cinta sama ilmu, usia bukan penghalang. Bahkan kakak dengar, kakak dapat cerita dari guru-guru kakak, para sahabat itu banyak yang menghafalkan Quran itu di usia-usia tua. Para sahabat, banyak mereka yang menghafalkan Al-Quran di usia-usia tua. Makanya yang meninggal, yang ikut perang kan bukan orang-orang muda, itu orang-orang tua, dan mereka hafal Quran. Perang Uhud waktu itu. Jadi emang keutamaan orang yang mencari ilmu, orang yang ngasih uang buat nyari ilmu tuh ngaruh banget. Ngaruh banget, ngefek. Mungkin di Asidikiyah kalian nggak bisa nemuin, tapi kakak nemuin di Al-Muwaddah. Itu dulu kita kalau minggu sore ngaji ke Depok, jalan kaki dulu kan, ke Grogol, jalan kaki dulu dari Cianjur ke Grogol tuh jalan kaki dulu. Karena di Grogol itu baru ada angkotnya. Nah, perjalanan jalan kaki itu, orang-orang kampung itu bilang, "Tong mau kemana? Mau ngaji ke Depok. Sini. Dikasih 2.000 per orang. 2.000 itu buat ongkos naik itu angkutan umum. Dulu 2.000 mahal, nggak kayak sekarang 2.000 parkir. Dulu 2.000 mahal. Jadi kita dikasih uang sama ini orang-orang kampung. Karena mereka ngaji gitu, paham kayak ginian. Wanakola dan telah memindahkan. Wanakola dan telah memindahkan. Nanti kalau bahasa dikit kudingnya mah orang artiin wanakola dan telah menukil itu ya memindahkan. Wanakola dan telah menukil, memindahkan. Siapa Asyar Masahiyu? Siapa Asyar Masahiyu? Syekh Syarmasahi. Ya. Syekh Syarmasahi. Al-Maliki yang bermadhab Maliki. Al-Maliki yang bermadhab Maliki. Fi awali kitabihi, di awal kitab beliau. Fi awali kitabihi, di awal kitab Syekh Syarmasahi. Syekh Syarmasahi itu namanya itu Syihabuddin. Ya. Syihabuddin Asyarmasahi Al-Maliki. Namanya Syihabuddin Syarmasahi. Al-Maliki itu mazhab beliau Maliki. Nah, beliau punya kitab fi kitabihi, fi awali kitabihi, di awal kitab Syekh Syarmasahi. Apa kitabnya? Nazmud Durri. Nazmud Durri, itu nama kitab beliau. Nah, di awal kitab beliau itu dijelaskan anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, qala, telah bersabda. Siapa Nabi Muhammad? Man barang siapa azzoma, mengagungkan. Siapa man? Azzoma, mengagungkan. Siapa man? Azzoma, mengagungkan. Siapa man? Al-alima, akan orang yang alim, yang punya ilmu. Al-alima, akan orang yang punya ilmu. Fakaan nama, maka seperti apa-apa. Fakaan nama, maka seperti apa-apa. Yu'azimu, mengagungkan. Siapa man? Yu'azimu, mengagungkan. Siapa man? Allah, akan Allah. Allah, akan Allah. Ta'ala, halnya maha luhur. Ta'ala, halnya maha luhur. Waman, dan barang siapa. Waman, dan barang siapa. Tahawana, meremehkan. Siapa man? Tahawana, meremehkan. Siapa man? Tahawana, meremehkan. Siapa man? Bila alimi, dengan orang yang punya ilmu. Bila alimi, dengan orang yang punya ilmu. Fa'innama, maka sesungguhnya apa-apa. Fa'innama, maka sesungguhnya apa-apa. Fa'innama, maka sesungguhnya apa-apa. Zalika itu, istighfafun, meremehkan. Istighfafun, meremehkan.
istighfafun meremehkan, billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah. Ta'ala halnya maha luhur. Ta'ala halnya maha luhur. Wa bi rasulihi dan dengan rasulnya Allah. Wa bi rasulihi dan dengan rasulnya Allah. Jadi ada seorang ulama pengarang kitab Nadmud Durri, namanya Syihabuddin Asyar-Masahi. Syihabuddin Asyar-Masahi Al-Maliki. Beliau menulis dalam awal kitabnya hadis Nabi, kata Nabi, man adzzamal alim, barang siapa yang mengagungkan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu bukan hanya ustadz ya. Gembel aja kalau kalian tahu dia punya ilmu tinggi, karena kita harus menghormati dia gitu. Barang siapa yang menghormati, barang siapa yang mengagungkan orang yang punya ilmu, faka'anna ma yu'azzimullaha ta'ala, maka sama dengan dia itu mengagungkan Allah Ta'ala. Tuh kan, sangkut pautnya langsung sama Allah, gak main-main. Kalian hormat sama guru dalam kurung guru punya ilmu ya. Kita hormat sama guru sama dengan kita hormat sama Allah. Ya udah jelas, langsung Allah langsung ini mah. Tanpa perantara. Kita memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah. Makanya kebalikan juga nanti sama. Kita merendahkan guru, merendahkan orang yang punya ilmu, merendahkan Allah. Sama kayak gitu. Ya, ini dilanjutannya ada noh. Wa man tahawana bil alim, dan barang siapa yang merendahkan orang yang punya ilmu, fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Nambah ya. Jadi orang kalau menghinakan atau merendahkan orang yang punya ilmu, maka dia merendahkan Allah dan Rasulnya. Nambah sama Kanjeng Nabi. Jangan main-main. Makanya kalau orang punya ilmu kita harus hormati. Makanya ada salaman, ada tunduk, itu sebagai praktek daripada kita menghormati orang yang punya ilmu secara zahir. Secara batin kita harus menghormati. Dalam hati itu, ya Allah, ini orang berilmu, Masya Allah gitu. Hormat. Dalam batin tunduk, dalam batin. Nah, fisiknya juga sama, zahirnya juga sama. Penting tuh zahir batin.